Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dana Alawiyah dengan NIM atau Stambuk A42121016. Kelas A. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi belajar. Yang pertama ada pengertian masalah belajar. Yang kedua ada faktor-faktor penyebab terjadinya masalah belajar. Dan yang terakhir, kesulitan belajar yang dialami siswa. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian masalah belajar. Masalah belajar adalah ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan. Ada yang melihat sebagai titik tidak terpenuhinya kebutuhan seseorang, dan ada pula yang mengartikannya sebagai suatu hal yang tidak mengenakan. Prayitno 1985 mengemukakan bahwa masalah adalah sesuatu yang tidak disukai adanya, menimbulkan kesulitan bagi diri sendiri dan orang lain. Ini perlu dihilangkan. Sedangkan menurut pengertian secara psikologis, belajar merupakan suatu proses perubahan, yaitu perubahan dalam tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengertian belajar dapat didefinisikan. Belajar ialah suatu proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Selanjutnya yaitu faktor-faktor penyebab terjadinya masalah belajar. Faktor-faktor penyebab terjadinya masalah belajar terbagi menjadi 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah mengelola bahan ajar siswa mengalami kesulitan di dalam mengelola bahan, maka berarti ada kendala pembelajaran yang dihadapi siswa yang membutuhkan gurunya. Yang kedua yaitu salah satu kondisi psikologi seseorang yang berpengaruh terhadap aktivitas fisik dan mental dalam proses pembelajaran adalah rasa percaya diri. Dan yang ketiga yaitu konsentrasi belajar. Kesulitan berkonsentrasi merupakan indikator adanya masalah belajar yang dihadapi siswa. Faktor eksternal. Faktor eksternal terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah keluarga. Keluarga tidak utuh atau kurang harmonis, sikap orang tua yang tidak memperhatikan pendidikan anaknya, keadaan ekonomi, harapan orang tua yang terlalu tinggi, dan orang tua yang pilih kasih. Yang kedua ada lingkungan sosial. Lingkungan sosial dapat memberi dampak positif dan negatif terhadap siswa. Tidak sedikit siswa yang mengalami peningkatan hasil belajar karena pengaruh teman, sebayanya yang mampu memberi motivasi kepadanya untuk belajar. Dan yang ketiga yaitu kurikulum sekolah. Tujuan yang akan dicapai berubah, isi pendidikan berubah. Adapun materi yang ketiga yaitu kesulitan belajar yang dialami siswa. Kesulitan ini merupakan jenis kesulitan belajar yang mana siswa tidak mampu untuk memahami objek-objek visual yang terkait dengan mata pelajaran yang sedang dipelajarinya. Siswa seperti ini tentunya tidak bisa jika hanya belajar dari gambar dan tulisan saja, tanpa penjelasan auditori yang gamblang dari orang lain. Guru dan orang tua harus segera melakukan penanganan yang komprehensif terhadap anak yang mengalami kesulitan belajar seperti ini. Jika penanganannya tepat, prestasi mereka di sekolah pun akan tetap terjaga dengan baik. Berbagai macam media pembelajaran dan metode yang tepat sangat mereka butuhkan. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.